Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Para sahabat Sayyidul Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat yang penuh barakah, kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Samil Tutor Official, dalam channel Ibn Nabawi, Bekam, Ruqyah HNI, dan herbar-herbar pilihan lainnya. Di kesempatan kali ini, khutbah Jumat kita insyaallah yang kita akan sampaikan yaitu perkara-perkara yang harus kita perhatikan setelah kita beramal soleh. Sesungguhnya amal soleh merupakan bekal terbesar yang akan kita bawa menuju kehidupan akhirat. Sesungguhnya amalan yang kita kerjakan akan menjadikan pendamping di dalam kubur kita nanti. Jikalau kita banyak melakukan suatu kebaikan ketika hidup di dunia ini, maka saudara-saudaraku yang kita perlu perhatikan setelah kita beramal soleh, yang pertama adalah jangan sampai kita tertipu oleh banyaknya amal. Yang pertama, jangan sampai kita tertipu oleh banyaknya amal yang kita lakukan di dunia ini, karena kita tidak tahu mana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita telah melakukan suatu amal soleh yang banyak, karena sesungguhnya kita tidak tahu akan wafatnya di atas apa. Kewajiban kita adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amalan yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nari fayadkhulaha. Sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya sentiasa beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak dengan surga tinggal sejengkal lagi. Namun kemudian ketentuan berkata lain, ia pun di akhir hayatnya beramal dengan penduduk neraka, ia pun mati di atasnya, dan ia pun masuk ke dalam api neraka. Kita yakin bahwasanya Allah tidak mungkin menzalimi seorang pun, akan tetapi si hambalah yang zalim. Al-Hafiz Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis ini membawakan riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu amal ahlil jannah fima yabdu linnas. Seorang di antara kalian yang mengamalkan amalan penduduk surga sebatas tampak kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Di hadapan manusia beramal soleh, akan tetapi Allah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh hati kita. Mungkin hatinya tidak mengharapkan wajah Allah 100%,
Mungkin hatinya ditimpa ujub dan sombong setelah kita melakukan suatu amal kebaikan. Mungkin ia tertipu dengan amal soleh tersebut, sehingga akhirnya ya ia di akhir hayatnya mendapatkan sesuatu yang tidak ia harapkan, mati dalam perkara beramal dengan penduduk api neraka. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ingin diakui sebagai orang yang ikhlas. Kadang-kadang saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini ada orang yang menyumbang satu masjid, yaitu dengan nominal 35 juta, tapi ingin ingin disampaikan terus, ingin diinformasikan terus, namanya si Fulan bin Fulan telah menyumbang 35 juta untuk pembangunan masjid. Ingin disampaikan terus setiap Jumat sampai waktu yang dia inginkan. Nah, bahwasanya inilah yang dapat merusak amal seseorang, yaitu suatu amal yang selalu dibicarakan, ya, dibicarakan oleh dirinya sendiri kepada orang lain. Maka berhati-hatilah ketika kita memiliki harta, maka berilah dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri melihat. Jangan sampai ketika melakukan suatu amalan ingin dipoto, ingin divideokan, ya, agar orang nampak bahwasanya kita orang yang baik. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa selalu beramal di jalannya Allah ini dengan keikhlasan, tanpa pamrih, tanpa kita meminta sesuatu kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dapat membekas di dalam kubur kita nanti ketika kita telah meninggal. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bisa memberikan suatu faedah dan manfaat dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Mari kita beramal dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Sami'tu Official, mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Kami akhiri, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.